Kapal laut Lurong Yu 2682 sedang menuju ke pelabuhan di Shandong, Cina. Kapal raksasa itu berukuran panjang sekitar 4 km. Kapal sepanjang ini tuh dibangun dengan tujuan menahan segala jenis-jenis air di laut dan badai di laut untuk waktu yang sangat lama. Kapal ini itu kayak kapal yang terus melayar sampai bertahun-tahun dan gak akan kembali ke pelabuhan kecuali hanya untuk mengisi bahan bakarnya atau juga bensin. Aneh kalau kapalnya itu pulang begitu cepat dari rencana. Ternyata kapal Lurong Yu 2682 itu rencana awalnya adalah berlayar 2 tahun dari Cina ke Peru, lalu melewati Amerika Selatan sebentar, sebelum akhirnya perlahan-lahan melewati Jepang dan kembali ke Cina melewati Samudra Pasifik. Perjalanan ini seharusnya menghabiskan waktu 2 tahun, tapi karena alasan tertentu, kapal laut Lurong Yu 2682 yang sebenarnya itu mereka tuh berhasil gitu sampai ke Peru. Dan kemudian tiba-tiba mereka memutuskan untuk berbalik dan pulang ke Cina dan melakukan perjalanan tersebut hanya 8 bulan. Gak ada yang tahu alasan sebenarnya kenapa mereka pulang lebih cepat. Mungkin ada kejadian buruk atau kejadian yang buruk banget yang telah terjadi di kapal itu. Para keluarga awak kapal itu sudah menunggu di dermaga. Dan mereka itu sudah diberitahu bahwa kapal ini pulang bukan karena kru-krunya itu homesick. Ada hujan badai besar pada hari kapal tersebut itu kembali. Semua orang yang menunggu di dermaga itu pada memakai payung yang tipis. Mereka semua basah dan juga kedinginan. Ada satu orang di dermaga yang cemas sambil bertanya-tanya. Kenapa? Kenapa mereka pulang lebih cepat dari luar rencana ya? Ada apa sih ini sebenarnya? Di sana juga ada seseorang yang memakai jas dan setelan full. Dan orang ini itu dari perusahaan kapal tersebut ternyata. Dia juga terlihat kebingungan. Karena di sana itu ternyata juga banyak mobil-mobil polisi yang juga menunggu kedatangan kapal ini. Orang-orang di dermaga pun juga bertanya-tanya, kenapa banyak sekali polisi yang datang? Hanya untuk kapal random yang pulangnya itu kecepatan gitu. Kenapa? Ada apa sih ini sebenarnya? Mereka semua sebenarnya sedang menunggu kapal ini berlabuh. Para keluarga yang menunggu sebenarnya itu bisa berteriak ke kapal tersebut gitu. Karena saking sangat dekatnya. Butuh waktu 1,5 jam untuk membuat kapal ini berlabuh. Untuk parkir gitu di pelabuhan. Selama 2 jam, para keluarga yang menunggu di dermaga itu mereka berdiri di sana, kedinginan, basah, dan juga bingung. Ketika kapal ini sudah parkir, sudah berlabuh, polisi mengingatkan kepada para keluarga yang menunggu di dermaga untuk dilarang berbicara kepada semua anggota kapal, yang dimana keluarga-keluarganya ini itu udah nggak ketemu keluarga yang dicintai itu selama 8 bulan gitu. Udah nggak ketemu sama orang-orang yang mereka cintai. Semua kru-kru kapal ini itu dibawa keluar kapal itu satu persatu. Dan mereka itu juga sambil diborgol. Dan mereka itu dibawa masuk ke dalam mobil polisi itu secara terpisah-pisah. Setelah itu mereka dibawa pergi. Para keluarga di dermaga bertanya-tanya kepada polisi kayak, sebenarnya ada apa sih ini? Polisi itu mengabaikan hal tersebut. Dan mereka langsung pergi membawa semua kru-kru kapal ini. Sudah jelas, ini bukan masalah kecil yang kayak ada seseorang yang jatuh sakit. Atau mungkin kekurangan bahan bakar yang secara disengaja. Setelah polisi mengamankan semua kru-kru kapal ini, tiba-tiba datang sekelompok orang yang memakai pakaian seperti pakaian lab lengkap. Dan juga kacamata pelindung. Tim forensik masuk ke kapal dan menyemprot seluruh kapal dengan luminol. Gue yakin kalian pasti pernah lihat luminol itu di film-film. Luminol itu adalah senyawa kimia. Jika dia disemprotkan ke permukaan, itu bisa mendeteksi darah. Bahkan jika darah-darah itu udah dibersihin seseorang, itu tetap dapat terdeteksi oleh luminol ini. Mau 10.000 kali kayak dibersihin, tetap
bisa terdeteksi. Ketika luminol itu bersentuhan dengan darah, area tersebut mulai bersinar kayak warna neon, biru, pucat. Seluruh kapal mulai menyala. Itu udah kayak kapal horror Flying Dutchman yang berwarna gitu, yang kayak ada auranya. Karena kapal itu kayak udah mulai glow in the dark. Semua tempat di kapal ini itu ada sisa-sisa darah. Mau di dapur, mau di dek, di tempat tidur, pokoknya di setiap tempat di kapal itu ada jejak darah. Sampai-sampai kasur yang untuk tidur para kru aja itu kayak lembek dan basah. Dan spray kasurnya itu kayak basah dan ada bekas warna merah. Kayaknya juga nggak butuh para tim forensik untuk bilang bahwa di kapal ini mungkin sesuatu yang buruk itu udah terjadi. Ketika kapal ini memulai perjalanannya pada 27 Desember 2010, ada 33 kru kapal di sini. 8 bulan kemudian, yang dimana kapal ini pulang lebih awal dari rencana aslinya, sekarang hanya tinggal 11 orang yang kembali. 22 orang lainnya itu nggak berhasil kembali. Mereka bukan karena jatuh sakit di laut, bukan juga karena mengalami kecelakaan yang aneh. 22 orang tersebut sebenarnya terbunuh di kapal itu. Dari 11 orang yang selamat, hanya 1 orang yang mau berbagi cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di kapal itu. Halo semua, balik lagi sama gue Mechal. Kali ini gue mau bahas kasus dari Cina. Kasus ini berhubungan dengan penyakit mental, itu namanya share psychosis. Menurut penelitian, share psychosis itu jarang terjadi. Tapi bagaimana kalau tempatnya itu sempit? Bagaimana tempatnya itu sempit dan itu cuma di dalam kapal? Dan mereka selalu bertemu dengan orang yang sama. Jadi ada 1 orang di kapal ini itu yang mengidap penyakit mental ini. Gara-gara 1 orang ini, penyakit mental tersebut tersebar mulai dari sahabatnya dan juga semua orang yang ada di kapal ini. Menurut 1 orang yang mau menceritakan kisahnya ini, dia bilang di kapal tersebut itu udah kayak film Hunger Games. Saling membunuh satu sama lain. Untuk melihat proses bagaimana mereka bisa terkena penyakit ini, yuk kita mulai aja ceritanya. Kapal laut Lurong Yudo 682 adalah kapal penangkap cumi-cumi. Kalian tahu gak sih cara nangkap cumi-cumi? Kalau kalian nanya gue 1 minggu yang lalu, mungkin gue akan menjawab, ya sebarjil aja. Dan nunggu sampai cumi-cumi ini itu masuk perangkap. Dan ketika dia sudah dapat banyak, itu ya tinggal diangkat aja. Itu mungkin ya akan gue jawab sebelum mengetahui tentang kasus ini. Aslinya, pekerjaan ini itu udah kayak perdagangan manusia. Para pekerja dikerja paksa. Ada yang dilempar ke laut secara hidup-hidup. Dipukulin kalau kerja mas-malesan. Semua itu hanya demi profit sebuah perusahaan. Hanya demi keuntungan sebuah perusahaan. Dan mereka, para nelayan, itu bekerja 16 jam selama 1 hari. Setiap harinya. Ini kalau musim biasa. Kalau musim cumi-cumi sedang berimigrasi, mereka semua bekerja 3 hari berturut-turut tanpa henti. Dan hanya boleh tidur selama 1 jam setiap harinya. Seseorang bernama Low itu memberitahu kepada kapten kapal bahwa sahabatnya ini jatuh sakit. Dia bernama Jin. Dan Jin ini itu sakit parah. Jin minta pulang kepada kapten kapal tersebut. Dia nggak dibayar pun juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dia bisa pulang hari itu juga dan juga langsung segera ke rumah sakit. Alih-alih daripada membantu krunya sendiri, kapten kapal ini, Kapten Lee, malah melaporkan kejadian ini kepada perusahaan. Dan akhirnya, perusahaan menolak kepulangan dari Jin. Dan juga selama dia bekerja 1 bulan, itu gaji Jin itu penuh, nggak dibayar. Tentu aja info tersebut langsung kesebar ke semua kru kapal. Dan mereka semua ya, apalagi kalau nggak kesel.
Dan juga sadar bahwa kapten kapalnya itu gak berada di pihak mereka gitu. Suasana saat itu sedang makan bersama. Zack, orang yang menceritakan hal ini, nyeletuk. Kontrak kerja kita punya celah hukum nggak ya? Kan seharusnya kita berangkat 28 Desember kan? Tapi lu pada inget gak? Gimana kita itu berangkat itu sehari lebih awal, yaitu pada tanggal 27 Desember. Yang berarti, secara teknis kontrak kita itu gak masuk akal. Karena kontrak kita kan dari 28 Desember 2010 sampai 28 Desember 2012. Gimana kalau nantinya itu ada semacam celah hukum di kontrak itu? Karena secara teknis kita kan bekerja 28 Desember. Takutnya kontrak tersebut itu bisa dibuat celah untuk nggak sah gitu. Dan kontrak itu nantinya jadi nggak berarti. Karena kita nggak mulai bekerja pada hari itu kan. Apakah itu bisa membuat mereka lolos dan nggak membayar kita? Lo dan Zack setelah ini langsung ke kabin Kapten Lee. Dan mereka langsung menanyakan secara spesifik tentang kontrak kerja ini. Apakah kita masih dibayar 45.000 yuan? Tentu aja. Kalian akan dibayar 45.000 yuan jika kalian nggak menangkap satu cumi pun. Ya, jika kalian nggak menangkap cumi-cumi satu pun, kalian akan mendapatkan jaminan gaji 45.000 yuan per tahun. Tetapi, jika kalian menangkap cumi-cumi, kalian malah akan mendapatkan gaji pokok seperti biasa. Tapi juga plus bonus. Berapa gaji pokoknya? 1.000 yuan per bulan. Masuk kalian, jadi per tahun kita hanya dapat 12.000 yuan plus bonus. Per tahun bukannya 45.000 yuan ya? Dan kalian berharap kita nanggap lebih untuk dapetin komisi supaya bisa melebihi gaji jaminan kita. Kalian mau kami seperti itu? Iya. Coba kalian pikirin deh. Betapa menyedihkannya hal ini. Mereka semua itu berlayar 2 tahun tanpa bisa menemui keluarga atau orang tercinta mereka. Dan mereka itu bekerja 16 jam loh sehari. Dalam kondisi sakit ataupun sehat. Dan gaji pokok mereka sebulan hanya sebesar 2.300.000 rupiah selama 1 bulan. Ini itu udah kayak penipuan kontrak. Kalian tahu gak sih Kapten Lee itu berbicara apa lalu? Ya kan kalian nanti ada komisi. Secara teknik, kalian bisa menghasilkan 45.000 yuan per tahun, bahkan lebih. Kapten tersebut lalu menjelaskan tentang struktur bonus-bonusan ini ke mereka. Dan itu ternyata hanya membuat suasana tambah gaduh lagi. Semua orang pun mulai menghitung. Meskipun mereka bekerja keras dan menangkap 30 ton, misalnya nih, mereka menangkap 30 ton cumi dalam 3 bulan. Itu yang merupakan ukurannya itu 1 kontainer laut per orang. Jika dia benar-benar bisa menangkap cumi sebanyak itu setiap 3 bulan selama 2 tahun ke depan, mereka itu cuma bisa menghasilkan 3.400 yuan per bulan. Atau kira-kira sekitar 7.600.000 rupiah. Namun jika mereka nggak menangkap cumi-cumi satu pun, mereka tetap bisa menghasilkan 8.400.000 rupiah per bulan. Ini coba gue ngebayangin sebagai bos para nelayan-nelayan ini ya. Gue akan bayar kalian 10 juta per bulan jika kalian nggak melakukan apa-apa. Tapi jika kalau kalian bekerja keras dan merusak tubuh dan mental kalian, gue sebagai bos kalian akan membayar lebih kecil daripada biasanya. Semenjak hari itu ya tentu aja semua berubah. Udah nggak ada lagi orang yang mau memikirkan pekerjaan ini. Mereka semua mau pulang ke rumahnya masing-masing. Besoknya, mereka kembali ke kabin Kapten Lee lagi. Dan memberitahu bahwa mereka semua udah mau pulang. Mereka nggak mau kerja lagi, pokoknya udah muak. Tentu aja Kapten Lee menolak. Dan memarahi mereka dan menyuruh mereka semua kerja. Dan mengancam mereka juga kalau nggak kerja, itu nggak dapat gaji selama 1 bulan ini nih. Nggak dapat gaji 1 bulan ini mereka. Karena hal ini, semua orang di kapal itu sepakat untuk membajak kapal ini. Dan sekarang, di kapal ini itu terbagi 4 kelompok. Kelompok pertama, ada kelompok Dalion. Kelompok ini itu dipimpin oleh Kapten Lee sendiri, yaitu sang kapten tersebut gitu, sang kapten kapal. Dari kelompok ini itu ada 10 orang.
Mereka semua adalah orang-orang yang terhubung dengan perusahaan atau manajemen tim perusahaan kapal ini. Nggak ada para pekerja di kelompok ini. Melainkan orang-orang inilah yang memastikan para pekerja ini itu bekerja gitu. Kelompok kedua itu ada kelompok Mongolia. Kelompok ini dipimpin oleh Bodi dan 6 orang lainnya. Kelompok ketiga itu adalah kelompok Timur Laut. Kelompok ini itu dipimpin oleh Low dan juga 5 orang lain. Kelompok 4 adalah kelompok netral yang berisi 12 orang. Pada saat Kapten Lee ini menolak untuk pulang kembali ke Cina, Low, ketua kelompok Timur Laut, dan juga Bodi, ketua kelompok dari Mongolia, itu membuat rencana pembajakan kapal. Dan Low juga menceritakan rencananya ini itu kepada kelompok netral. Kelompok Bodi dan Low mulai mengumpulkan semua benda-benda tajam yang berada di seluruh kapal. Rencana mereka adalah 1 minggu dari sekarang, kapal ini akan berhenti di salah satu daratan di Peru untuk mengisi bensin. Di sanalah mereka akan membajak kapal ini. Karena pada nantinya mereka ini kan ya tetap butuh bensin gitu untuk pulang. Jadi rencana ini adalah rencana yang sempurna. Bensin kapal penuh, dan mereka semua itu berharap bisa kembali ke Cina itu menggunakan semua bensin ini. Karena kapal ini kan besar. Mereka berhenti kalau cuman mau ngisi bensin atau bahan bakar aja. 16 Juni 2011, kapal mereka itu mengisi bahan bakar di sebuah pelabuhan yang ada di Peru. Malam itu, kelompok Low dan kelompok Bodi, mereka menerobos ke kabin Kapten Lee. Bawa kita pulang. Aduh, enggak. Gue nggak mau bahas ini lagi ya. Sana kembali ke tempat kalian dan sana kalian kerja sekarang. Kapten Lee lalu nengok ke belakang. Kapten Lee expect bahwa mereka itu udah pergi dari kabin tersebut gitu. Ternyata mereka nggak keluar dari kabin itu. Mereka bertiga malah maju ke arah Kapten Lee dan Low mulai merogoh kantong di dalam celananya. Dia ternyata mengambil pisau. Lalu pisau tersebut itu dihunuskan ke pahanya Kapten Lee. Slot. Dan paha dari sang kapten itu mulai keluar darah. Mereka lalu mulai memukuli Kapten Lee di bagian wajah dengan perasaan kesal dan juga frustasi. Yang dimana mereka itu udah muak banget di kapal ini. Gitu. Mereka lalu mengangkat tubuh Kapten Lee yang jatuh dan didudukan di kursi. Lalu mereka mengikat Kapten Lee dengan lakban sambil diikat ke dalam kursi juga. Jika kamu kapten nggak membawa kita pulang, kita akan membuang kamu itu ke dalam laut untuk dinikmati para hiu di sana. Oke. Pekerjaan ini nggak penting kok. Oke. Aku akan antar kalian pulang. Perintah udah diberikan, semua pekerja diminta bersiap untuk merapikan semua peralatan memancing. Dan siap-siap untuk berlayar ya. Ketika pengumuman itu terjadi, kelompok Dalion merasa bahwa ini ada yang aneh nih. Mereka bergegas menuju ke tempat kabin kapten tersebut. Tetapi mereka langsung dihentikan oleh 2 anak buah Low. Low lalu berteriak dari dalam kabin, "Aku akan membunuh kalian semua." Wow. Oke. Jika semua orang emang beneran pengen pulang ke rumah, kita akan anterin kalian pulang. Oke, santai. Kalian bisa tinggal bilang aja sama kita. Kalau itu yang kalian mau, kita akan bisa langsung putar balik. Santuy. Dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sepertinya semua ini berjalan sangat lancar. Lalu, chef dari kapal ini, chef ini itu juga bagian dari kelompok Dalion. Bagian dari perusahaan. Dan dia itu adalah Chef Zia. Dia lalu maju ke arah kelompok Low, yang dimana itu ada 2 orang. Chef Zia lalu berjalan sambil melakukan senggolan bahu kayak gini. Namun Chef Zia saat itu tiba-tiba mulutnya keluar darah. Ternyata Chef Zia itu sudah tertusuk dari belakang oleh kelompoknya Low. Chef Zia lalu langsung jatuh berlutut. Dan Low menghampiri Chef Zia yang jatuh berlutut dan lalu menusuk di bagian dada. Setelah itu, Chef Zia langsung dibuang ke laut dan dinikmati oleh para hiu di sana. Sekarang di kapal ini itu tersisa 32 orang. Itu cut. Sekarang di kapal ini itu hanya tersisa 32 orang.
Di hari itu, semua orang kayaknya nggak ada yang tertidur. Semua terjaga. Esok harinya, semua orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mereka merasa bahwa kapten kapal ini itu sekarang bukan Kapten Lee lagi, melainkan Law dan Body. Dan Law melihat ini, itu dia bingung, karena seluruh kapal itu pada saat itu berbisik-bisik. Dan Law itu nggak tahu mereka itu pada ngomongin apaan sih. Tapi di pikiran Law saat itu, mereka semua itu membicarakan tentang dia, tentang betapa bahayanya Law. Karena Law itu kebayang kejadian yang dia lakukan terhadap Chef Zia. Saat Law membunuh dan membuang Chef Zia ke laut, Law ngerasa mungkin sekarang semua orang di kapal merencanakan sesuatu terhadap dirinya karena kekejian dirinya. Law merasa seperti itu. Bahkan Law itu mencurigai kelompoknya sendiri. Ketakutan Law sebenarnya masuk akal. Karena yang dia takutin sebenarnya adalah semua orang di kapal mengkhianati dia dan menjual Law ke perusahaan. Sehingga semua orang-orang di kapal itu diberikan uang oleh perusahaan karena menyelamatkan kapal. Dan Law jadi masuk penjara gara-gara hal ini. Soalnya Law itu udah mengotori tangannya dengan darah. Jadi semua ini itu masuk akal menurut Law. Dan dia gelisah banget soal ini. Ternyata ketakutan yang dialami Law itu ternyata berujung benar gitu. Kelompok Dalion merencanakan pembunuhan Law. Bo yang memberitahu kepada Law. Bo adalah salah satu bagian dari kelompok Dalion. Bo memberitahu bahwa Law, bagian dari manajemen tim, itu berencana ngebunuh lo. 20 Juli di pantai Hawaii. Mereka akan melakukannya di tanggal itu, 20 Juli 2011. Hari di mana Law akan diburu oleh kelompok Dalion. Di hari tersebut, Law menyalakan musik sekencang-kencang mungkin supaya suara teriakan kesakitan atau bunyi pisau dari pembunuhan itu nggak kedengeran. Walaupun sebenarnya tetap akan ketahuan sih. Karena ya banyaknya darah di lantai kapal gitu. Law lalu menyalakan musik sekencang-kencangnya dan mulai berdansa dengan pisaunya. Dia membunuh 6 orang dari kelompok Dalion, dan sekarang kelompok Dalion tersisa 4 orang, termasuk Bo dan juga Kapten Lee. Sekarang, di kapal tersebut tersisa 26 orang. Setelah mereka berada di dekat Laut Jepang, Jin, sahabat Law ini, itu didatangi oleh Body, ketua kelompok Mongolia. Body itu mulai menanamkan benih kepada Jin untuk memberitahu bahwa Law ini itu berbahaya. Body berusaha memanipulasi Jin untuk bergabung ke kelompok Mongolia dan memberitahu bahwa Law cuma mau dirinya itu selamat sendirian agar dia juga lolos dari pembunuhan-pembunuhan yang dia lakuin di kapal. Karena kalau nanti kita semua sampai di daratan Cina, siapa yang berani jamin bahwa salah satu dari kita nggak akan bocor gitu? Karena kita nggak akan pernah bisa jelasin kemana 7 orang yang udah mati ini. Gimana nanti jelasin ke polisi? Pokoknya Body berusaha memanipulasi Jin. Dan menurut Jin, ini semua masuk akal. Jin ternyata menjual Body kepada Law. Jin menceritakan semua rencana kelompok Mongolia terhadap Law. Mengetahui hal tersebut, Law pergi ke kabin Kapten Lee. Di sana semua kelompok Dalion berkumpul. Law bilang kepada semua orang di sana, kalian semua belum mengotori tangan kalian ya. Kalau kalian mau selamat dari kapal ini, bunuh Body dan semua kelompoknya. Singkat sekali pembunuhan kelompoknya Body ini. Kapten Lee mengajak Body untuk bertemu di dek kapal, dan Body dibunuh di sana. Setelah Body dibunuh, kelompok Dalion langsung memburu semua kelompok Mongolia. Mereka semua mati dan dibuang ke laut. Sekarang di kapal ini tersisa 22 orang. Namun sekarang keadaan sudah berubah. Yang tadinya hanya Law yang mempunyai tangan yang kotor, sekarang Kapten Lee dan kelompoknya juga bertanggung jawab atas satu kematian dari 11 orang yang terbunuh. Setelah kejadian ini, seluruh awak kapal menyadari bahwa sepertinya di kapal ini semua orang itu udah gila. Mereka semua menyadari siapapun besok atau kapanpun bisa jadi dirinya yang akan terbunuh di kapal ini. Ada satu orang tersebut itu namanya Michael. Dan dia melakukan ini
jam 4 subuh. Saat semua orang tertidur. Dan dia sepertinya udah nggak kuat. Dia ngerasa ini semua bisa buat dia gila gitu. Dia pusing. Dan dia memilih menjatuhkan dirinya ke lautan yang dingin. Dia menyerah. Namun sebelum dia melakukan itu, dia mau mengajak semua orang yang lain juga mati. Michael merencanakan untuk menenggelami kapal ini ternyata. Michael berencana untuk merusak bagian katup kapal sehingga kapal ini itu bocor dan air laut itu mulai memasuki kapal. Dan berharap semua elektronik, listrik, semuanya mati setelah dia melakukan ini. Setelah dia melakukan itu, dia lalu melompat ke laut sendirian. Lalu terbangun. Dan dia merasa bahwa kapal ini tuh kayak mulai melambat. Dia juga melihat kok ruangannya jadi gelap. Kenapa ini? Dan juga dia mulai berlari ke arah katup kapal. Dia melihat bahwa kapal ini itu mulai bocor, mulai tenggelam. Mengetahui hal ini, Low lalu membangunkan semua awak kapal untuk membantunya mencari kapal rakit penyelamat yang ada di kapal itu. Low meminta kepada mereka semua untuk mencari kapal rakit penyelamat ini. Dan mereka semua berencana keluar dari kapal ini untuk menyelamatkan diri. Dan berharap ada yang menyelamatkan mereka ketika di siang hari. Kapal sedikit demi sedikit seperti akan tenggelam. Mereka semua panik, dan saat itu semua orang itu berlari ke tempat tinggi yang ada di dalam kapal. Karena kapal itu udah mulai kemasukan air dan mau tenggelam sepertinya. Ada 3 orang dari kelompok netral yang mulai menurunkan kapal rakit penyelamat ini dan menaiki kapal ini. Mereka sampai di air laut dengan selamat. Zack lalu menurunkan tali itu ke arah kapal rakit penyelamat ini, supaya semua orang yang ada di tempat tinggi itu bisa menaiki tali ini menuju ke kapal rakit penyelamat ini. Namun, setelah Zack melempar tali ini ke kapal itu, talinya dibuang ke laut oleh salah satu dari 3 orang yang berada di kapal rakit penyelamat ini. Dan ternyata mereka bertiga itu hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan mereka lalu berlayar dengan kapal rakit penyelamat ini, mereka bertiga. Sementara Low dan sisa orang lainnya, itu mereka semua mulai cemas dan panik. Tapi Low ini emang mungkin punya mental kemauan hidup yang kuat mungkin ya. Dia berteriak ke semua orang di sana. Semua tenang. Jangan ada yang panik. Ini bagus. Kalau mereka bertiga meninggalkan kita, dan kita selamat, kita bisa bilang bahwa mereka bertiga itu yang membunuh 12 orang di kapal. Dan mereka itu berusaha meninggalkan kita di kapal untuk menutupi pembunuhan tersebut. Namun, nggak ada dari orang-orang tersebut yang mendengarkan hal ini. Karena sekarang mata mereka semua tertuju ke kapal rakit penyelamat. Yang ternyata kapal rakit penyelamat ini itu kembali ke daerah kapal mereka gitu. Dan di kapal rakit itu udah nggak ada orang ternyata. Mereka semua terhempas badai si 3 orang ini. Dari 21 orang, sisa 18 orang di kapal ini. Semua mata tertuju ke kapal rakit penyelamat ini. Dan semua orang punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan dirinya masing-masing. 18 orang ini di kapal yang hampir tenggelam, di tempat tinggi di dek kapal, mereka semua mengeluarkan pisaunya masing-masing dan mulai berdansa di kapal ini. Saling membunuh satu sama lain untuk bertahan hidup. Ternyata nggak tahu kenapa kapal ini tuh nggak tenggelam gitu, nggak jadi tenggelam, nggak tahu kenapa. Kayak kapal ini tuh stay aja gitu di lautan, jadi kayak tetap aja gitu di tinggi yang sama. Dan mereka semua itu masih di dek kapal. Dan ada di kapal ini masih dalam ketinggian yang sama untungnya. Namun lantai dek kapal itu udah mulai ternodai dengan banyaknya darah. Karena 7 orang sudah mati di lantai dansa di dek kapal ini. Disinilah mereka tersisa 11 orang. Zack terakhir kali melihat Low itu di penjara setelah 4 tahun. Saat Zack bebas, Zack bertemu Low itu di kamar penjaranya. Dan Low menatap Zack. Dan menurut Zack, Low tuh kayak nganggap dirinya itu masih di dalam kapal tersebut gitu. Kayak pikirannya Low tuh masih kayak ada di sana gitu, menurut Zack. Low tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan dia membuat gaya seperti gaya senjata. Dan mengokang lalu menembak Zack dengan tangannya kayak senjata. Piu, piu. Low
Dan semua kelompok-kelompok timur laut, kelompoknya lo itu semua itu dihukum mati. Mereka berlima. Nah, sedangkan kelompok netral itu semuanya itu dihukum 4 tahun penjara. Cerita yang gue bagiin untuk hari ini, menurut gue ini cerita yang menarik karena ini tuh share psikosis gitu, kayak penyakit mental ternyata bisa menular gitu ke orang lain karena saking seremnya gitu. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa juga follow gue di Instagram. Gue males ngedit taruh di layar gitu, kayak karena nggak bakal ada juga yang follow. Jadi kalau kalian mau follow aja, itu ada di deskripsi. Gitu aja. Thank you semuanya untuk episode kali ini. Dadah.